Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Akan bersama-sama membahas tentang ketika bumi berhenti berputar. Itu artinya adalah akan terjadi kiamat. Apa makna kiamat dan apa-apa saja hari kiamat itu? Mari kita akan membahas bersama-sama. Hari akhir atau hari kiamat adalah hari ketika semua makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mati. Hari kiamat menandakan berakhirnya semua kehidupan. Dunia dan segala isinya akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Percaya pada hari kiamat merupakan bagian dari rukun iman, yaitu rukun iman yang kelima. Beriman kepada hari kiamat berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa suatu saat akan datang, satu hari di mana seluruh kehidupan akan hancur. Saat itu manusia tidak mempunyai kesempatan lagi untuk melakukan apapun termasuk bertaubat. Pada hari itu pula manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya selama hidup di dunia. Orang yang beriman kepada hari kiamat akan menjalani hidup sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia akan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat kepada perintahnya. Kapan terjadi hari kiamat itu? Tidak ada seorang pun manusia yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Kita hanya dapat mengenali tanda-tandanya saja. Oleh karena itu, kita perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat, yaitu dengan memperbanyak melakukan kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiamat ada dua macam. Pertama, kiamat sugra, dan yang kedua adalah kiamat kubra. Kiamat sugra atau kiamat kecil yaitu sebuah peristiwa berakhirnya sebagian kehidupan makhluk hidup yang ada di dunia ini, baik secara individu ataupun secara kelompok. Semua yang ada di dunia ini pastinya akan mengalami kematian, baik itu tumbuhan, manusia, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Karena tidak ada makhluk hidup yang abadi, semuanya akan musnah dan binasa. Peristiwa kematian atau kehancuran makhluk hidup itulah yang dinamakan sebagai kiamat sugra. Adapun yang termasuk dalam kiamat sugra diantaranya sebagai berikut: kematian, gempa bumi, dan bencana alam.
adalah kiamat kubra atau kiamat besar. Kiamat kubra atau kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta isinya, seperti matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya, sehingga saling bertabrakan. Bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang akan hidup. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surah Al-Zalzalah. Mari kita dengarkan dan resapi bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma'idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma'idhin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah wa man ya'mal mithqala dharratin syarran yarah. Setelah hancurnya alam semesta, manusia akan menuju alam yang kekal, yaitu yang disebut dengan alam akhirat. Peristiwa yang akan dialami manusia setelah hari akhir adalah sebagai berikut. Pertama, Yaumul Barzakh atau alam kubur. Alam barzakh adalah waktu di antara saat kematian manusia di dunia ini dengan saat pembangkitan atau dihidupkannya kembali. Yang kedua, Yaumul Ba'ats, yaitu hari kebangkitan, yang mana pada hari kebangkitan itu manusia bangkit dari alam kubur menuju ke padang mahsyar. Ketiga, Yaumul Mahsyar atau hari dikumpulkan, yang artinya pada hari itu dikumpulkan semua manusia dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad SAW atau umat akhir zaman di padang mahsyar dalam keadaan bermacam-macam sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. Yang berikutnya adalah Yaumul Hisab atau hari perhitungan amal. Pada hari kiamat nanti semua amal ibadah manusia, amal buruknya akan dihitung selama dia hidup di dunia, dan itu akan menentukan apakah ia akan masuk surga ataukah akan masuk ke dalam neraka. Yang berikutnya setelah Yaumul Mizan, maka akan masuklah kepada titian Siratal Mustaqim, yaitu jembatan yang dipasang di atas neraka Jahannam dengan jalan yang sangat menakutkan. Semua manusia akan melewatinya untuk menuju ke surga, dan semua manusia akan melewati jembatan itu menurut amal mereka masing-masing. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang dalam keadaan ketakutan, ada yang dalam kegembiraan. Itulah nanti gambaran di dalam titian Siratal Mustaqim. Dan perjalanan terakhir manusia adalah surga atau neraka. Surga adalah tempat mulia yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa pada hari kiamat nanti. Neraka adalah tempat azab atau siksaan yang Allah sediakan untuk orang-orang kafir dan yang berbuat maksiat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat kebaikan niscaya akan melihat kebaikannya nanti di akhir, dan siapa yang berbuat keburukan maka dia pun akan nanti melihat keburukannya di akhir.